Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Roaster. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu sama nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Thank you great people. Hari ini kita akan melakukan unboxing sebuah dripper yang menurut gua sangat-sangat unik karena setelah berapa tahun ya? Mungkin setelah hampir 8-9 tahun gua terjun di industri kopi ini, pertama kali gua lihat orang menciptakan dripper seperti ini. Awalnya gua berpikir dripper ini mungkin digunakan untuk jadi cone ice cream. Jadi orang kalau nggak ada cone bisa masukin ke situ terus bisa makan es krim. Kalau bentuknya kayak cone es krim, tinggi, panjang, terus sudutnya lancip banget. Mungkin great people udah tahu nih. Kira-kira kita mau bahas apa? Salto dulu guys. Cafec Flower Dripper Deep 27. Nah, pasti teman-teman udah pernah lihat dripper pendahulunya, yaitu adalah Taracin. Taracin gue nggak ngerti deh apa. Nah, ini adalah dripper pendahulunya. Gue lupa ini buatan mana ya waktu itu ya. Gue lupa ini perusahaannya dari mana. Yang pasti ini dibuatnya dari Jepang. Tapi Cafec ini sama persis bentuknya, sama persis shape-nya. Nih, sama kan? Bentuknya sama, sudutnya sama. Yang bedanya cuma alurnya doang. Kalau si Taracin dia muter-muter. Kalau yang Cafec dia kayak Cafec Flower pada umumnya. Dia ada garis-garis lurus. Jadi bahan bakunya adalah Triton Eastman copolyester resin. Kemudian dia tahan panas, tahan chemical. Bahan baku ini juga digunakan untuk produk-produk seperti produk untuk bayi dan produk medical. Jadi dia klaim ini sangat-sangat aman. Kemudian tujuannya ribs ini adalah untuk memberikan layer supaya udaranya bisa bergerak dengan lebih baik. Dia mau supaya si coffee groundnya, bubuk kopinya tuh ngembang. Ini sudutnya adalah 27, makanya namanya adalah Cafec Deep 27, 27 derajat. Si ini adalah 30 derajat. Jadi kalau misalnya mau dibilang ini 27 derajat, ini 30 derajat. Cuma ya tetap aja guys, kayak perbedaan 3 derajat tuh kayak kecil banget. Dia juga datang dengan paper filter. Jadi kalau kita lihat paper filternya, bentuknya juga panjang-panjang. Ini paper filternya. Salah guys. Salah masuk. Nah, jadi kayak gini nih. Oke. Nah, tapi apakah paper filter ini bisa dimasukin ke sini dengan sudut yang sedikit berbeda? Memang ternyata benar, sudut ini adalah 30 derajat. Jadi ketika paper filter yang 27 derajat dimasukin ke 30 nggak bisa masuk. Berhubung gue tidak ketemu paper filter dari si Taracin, kayaknya udah habis. Jadi gue akan coba pakai paper filter V60. Kenapa bisa muat dibagi dua? Karena kan dia kan sudutnya Taracin 30 derajat. Jadi kalau dibagi dua 60 derajat kan jadinya 30 derajat. Kita akan coba. Mungkin akan ada sedikit perbedaan karena paper filter yang berbeda, karena paper filter V60 yang dilipat jadi dua jadinya akan lebih tebal sehingga mungkin brutamnya agak sedikit lebih lama. Cuma daripada kita paksakan pakai paper filter yang 27, mending kita tes pakai yang udah pas, oke? Kita akan nyeduh kopinya dan kita akan mulai sekarang. Belum ada kopinya guys, belum ada. Hari ini kita pakai kopi apa ya? Apa ya kopi kita hari ini? Hari ini kopi kita adalah Mantesa Bengkulu Natural. Nah, Mantesa ini adalah nama prosesornya. Jadi perusahaannya namanya Mantesa. Originnya dari Bengkulu dan prosesnya natural. Kita dapat tasting note seperti white grape, pear, dan brown sugar. Tuh, gambarnya kenapa beruang ya kok? Nanya wae. Nah, kenapa gambar beruang? Karena di daerah Bengkulu tersebut masih banyak beruang madu. Dan ikon kotanya dari Bengkulu itu sendiri adalah beruang madu. Jadi tetap dengan resep seperti biasa guys. Gue akan pakai kopinya sebanyak 13 gram. Mari sekarang kita seduh kopinya. Nah, sebenarnya gue juga pernah beberapa kali lihat orang kompetisi pakai dripper-dripper seperti ini. Kalau nggak salah
tahun lalu pas regional Malaysia di Penang, gue ada lihat satu kompetitor juga pakai dripper, entah Tarakin ini atau Cafe Flower ini. Cuma seingat gue dia nggak lolos ke babak nasionalnya. Dan gue sebenarnya juga nggak pernah lihat lagi ada kompetitor pakai dripper seperti ini di World. Tahu kalau ada tolong komen. Gue pengen denger komen Great People ketika Great People udah punya dripper ini dan pengalaman menggunakannya seperti apa, karena gue sendiri adalah orang yang merasa dripper ini kurang fleksibel untuk orang-orang seperti gue, karena ada beberapa variabel yang tidak bisa gue kontrol. Udah dipatok brew bednya tinggi banget. Jadi menurut gue ada beberapa kekurangan dengan brew bed yang terlalu tinggi. Brew bed yang terlalu tinggi ini akan memberikan tingkat ekstraksi yang sebenarnya tidak terlalu rata ketimbang brew bed yang lebih tipis tapi lebih lebar. Kenapa? Karena ya ada bagian-bagian tertentu yang tingkat ekstraksinya akan lebih tinggi karena dilewatin airnya lebih banyak ketimbang flatbed. Jadi Great People bayangkan, di sini brew bednya tinggi banget segini dan bentuknya cone. Sedangkan kalau dibandingkan sama flatbed, contoh kita pakai Orea yang flat bottomnya lebar gitu ya. Jumlah partikel yang akan terekstraksi secara bersamaan ketika air dituangkan ke atas coffee bed itu akan jauh lebih even, jauh lebih rata ketika kita pakai flat bottom ketimbang ini. Jadi ketika kita pakai ini, ada bagian yang akan basah duluan, baru ke bawah gitu. Sedangkan yang flatbed tuh semuanya lebih basah. Kalau kita compare dengan dripper-dripper seperti Tricolet, kita compare seperti Pulsar atau bahkan flatbed pada umumnya, tingkat ekstraksinya jauh akan lebih rata menggunakan dripper-dripper seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba compare. Mungkin next kita akan compare antara Tarakin ini atau si Cafe Flower ini dengan flatbed. Apa bedanya? Nah, oke guys. Kalau dilihat berdasarkan warna ekstraksinya, yang gue bandingkan adalah warna ekstraksi yang dari si Cafe Flower 27 dia lebih gelap sedikit dibandingkan warna dari si Tarakin. Apakah gara-gara paper filter yang kita pakai di Tarakin adalah paper filter Hario V60 dan itu dilipat, jadinya ekstraksinya jadi lebih rendah? Bisa jadi. Oke, yang gue rasakan dari Tarakin, dia ngasih acidity yang lebih bright. Tapi secara sweetness sama secara mouthfeel dia biasa-biasa aja. Ketimbang kalau kita pakai Cafe. Cafe ngasih kompleksitas yang lebih tinggi ketimbang si Tarakin. Cafe tingkat brightness-nya, acidity-nya itu lebih tinggi di Cafe ketimbang di Tarakin. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sepertinya kalau gua lihat mungkin dari alurnya. Jadi alur dari Cafe dengan lurus seperti ini dan ada ruang rongganya seperti ini, dia ngasih flow rate yang lebih cepat ketimbang si Tarakin. Jadi si Tarakin ini kayak lebih lama gitu, dan si Cafe ini kayak lebih cepat, kayak partikel yang terekstraksi itu jadi kayak lebih cepat gitu. Bayangkan kalau coffee bed diekstrak, rendam, kering, ekstrak, kering lagi cepat, kering lagi cepat. Nah, itu tingkat ekstraksinya akan lebih tinggi ketimbang coffee bed yang udah disiram, terus ngegedang sedikit, terus disiram air lagi, ngegedang lagi sedikit gitu. Disiram air, ngegedang lagi sedikit. Nah, yang ngegedang terus itu sama yang kering, disiram kering, itu pasti tingkat ekstraksinya akan lebih tinggi. Yang kalau disiram pasti kering. Dan hasilnya terlihat di sini. Dari warna aja kelihatan kalau si Cafe Flower dia lebih gelap. Dengan warna yang lebih gelap, ya terasa ekstraksinya jadi lebih tinggi ketimbang si Tarakin. Tarakin tuh jadi kayak lebih kosong gitu. Ini menarik tapi, gue nggak expect. Karena waktu itu gue udah coba si Tarakin, dan gue merasa kayak dripper ini tidak bisa memberikan hasil yang oke. Tapi ternyata si Cafe dripper ini ngasih rasa yang menurut gue sangat-sangat unik. Yang gue bisa temukan rasa tersebut dengan ekstraksi seperti ini pada dripper cone pada umumnya yang sudutnya lebih besar yang kayak V60 gitu. Ini menarik banget, kita akan coba compare dan kita akan lihat apa bedanya. Apakah memang ada perbedaan sesignifikan itu dengan perbedaan derajat 27 derajat dan 60 derajat ini? Kita akan tes. Oke, sekian percobaan kita hari ini. Jadi kalau Great People belum pernah beli Cafe Flower Dripper Deep 27 atau Deep 27, Great People boleh beli ini. Harganya nggak terlalu mahal juga. Setahu gue harganya masih sekitar 100 ribuan ya. Harganya 200 ribuan, guys. Sebenarnya cukup mahal, lebih mahal daripada V60 yang cuma 100 ribu. Ini harganya 200 ribu. Tapi untuk rasa seperti ini masih bisa terjangkau lah. Nah, ketimbang Great People yang udah pernah punya Tarakin sebelumnya, kalau penasaran pengen coba Cafe bisa coba. Kalau Great People pengen dapat hasil yang lebih better daripada si Tarakin, Great People bisa beli Cafe Deep 27. Jangan lupa cek Tokopedia, cek Shopee dan shop Tokopedia kita. Ada Mantesa Bengkulu Natural. Yang asli yang mana? Yang ada beruangnya. Oke.
Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.